Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Al-Quran surat Hud ayat 46 menyatakan, yang artinya Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada Aku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya." Bahasan kita adalah nasab keyakinan, bukan nasab darah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa nasab darah sama sekali tidak menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga. Apalah artinya turunan Nabi atau Rasul bila perbuatannya tidak baik. Akhir-akhir ini banyak perdebatan mengenai status Habib atau orang yang dianggap anak cucu atau turunan Rasulullah. Terjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Yang pro tentu saja mereka-mereka yang merasa ada darah yang menyambung sampai kepada Rasul. Tentunya setelah diurut-urutkan atau disambung-sambungkan. Dan yang kontra adalah mereka yang merasa orang biasa atau orang yang tidak mempunyai nasab nyambung sampai kepada Rasul. Hal ini dapat dimaklumi atau wajar bila memancing kecemburuan bagi mereka yang belum paham mengenai hakikat hidup. Sebagaimana pikiran orang awam tentang Mekah sebagai tanah suci, rasanya enak sekali bagi mereka yang tinggal di tanah suci, seakan-akan manusianya juga otomatis menjadi orang suci. Inilah pikiran orang awam. Surat Hud ayat 46 ini memberikan solusi untuk permasalahan nasab darah. Nabi Nuh yang bergelar Habibullah atau kekasih Allah, namun nyatanya tidak ada jaminan bagi anaknya untuk masuk surga. Apalagi apabila kita yang mengaku turunan Rasul adalah turunan ke-100 kalinya. Misalnya turunan ke-200. Tuhan Maha Mengetahui, Tuhan Maha Bijaksana. Bila kita sadar hal ini, pastilah kita tidak berani hanya mengandalkan kita anak siapa. Kemuliaan seseorang atau seorang hamba di mata Tuhan semata-mata adalah ketakwaannya atau ketaatannya. Kita bertanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatan kita. Bila kita meminum racun, maka kitalah yang binasa. Racun kebencian yang kita minum, kitalah yang binasa, bukan orang yang kita benci. Ketika Tuhan telah menghidupkan kita, Tuhan telah menyerahkan segala urusan kepada kita. Perbuatan baik kita akan dibalas dengan kebaikan atau pahala. Sedangkan perbuatan buruk yang kita lakukan akan dibalas dengan keburukan pula atau dosa. Itulah keadilan Tuhan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, hidup adalah sebaik-baik modal yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sadarkah kita akan hal itu? Jika kita adalah seorang pedagang atau pengusaha,
pasti telah paham apa arti pentingnya modal. Modal harus dikembangkan, modal harus berkembang dan terus berkembang bila ingin mencapai sukses. Kita banyak mendengar kisah pedagang-pedagang yang bangkrut atau pengusaha yang bangkrut karena tidak mampu mengelola modal dengan baik. Modal yang ada digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usaha. Misalnya membeli mobil, membuat rumah yang mewah, berboya-boya. Mereka lupa atau tidak sadar akan mana modal hingga dihabiskan. Demikian juga mereka yang selalu membangga-banggakan nasab. Mereka tidak berpikir tentang modal hidup yang mereka punya. Cukup mendompleng kemuliaan leluhur mereka. Lupa bagaimana leluhur mereka dahulu untuk mencapai derajat kemuliaan. Bila kita memang benar-benar hamba yang taat, yang rajin, yang tekun, dan benar-benar berpedoman pada kitab suci yang kita punya, tidak sedikit petunjuk-petunjuk yang membimbing kita kepada kesuksesan yang mandiri atau kemandirian yang menuju sukses. Gunakanlah sehat sebelum sakitmu, gunakanlah sempat sebelum sempitmu, adalah contoh nasihat atau perintah yang bisa dijadikan untuk motivasi, untuk sukses. Agama tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi pengemis, justru mengajarkan kita untuk menjadi pemberi, sebagaimana Tuhan kita yang Maha Kasih. Tuhan menghendaki mengangkat derajat kita setinggi-tingginya sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, dengan cara banyak memberi dan memberi. Tentu saja memberikan sesuai dengan apa yang kita punya, bukan meminta dan terus meminta. Bila kita meminta dan terus meminta, derajat kita akan semakin merosot. Dan bila permintaan kita tidak terpenuhi, kita akan mudah menjadi seorang pembenci dan makin jauh dari rasa kasih. Derajat seseorang ditentukan oleh amalnya sendiri. Demikian Quran menjelaskan. Orang yang mulia adalah orang yang memuliakan. Yang menghormati, itulah yang terhormat. Yang merendahkan, itulah orang yang rendah. Wahai anak-anakku, murid-muridku, hakikat syukur adalah qanaah, mensyukuri yang ada. Bila yang ada, kenyataannya kita adalah turunan orang yang luhur atau yang terhormat. Kita harus mensyukurinya dengan cara minimal menjaga keluhuran itu apabila tidak mampu mengembangkannya. Bukan hanya membanggakan tanpa usaha mandiri untuk mencapai keluhuran atau kemuliaan. Bila kita dilahirkan oleh orang biasa, kita tidak boleh terhalang oleh hal itu. Niat yang benar dan usaha yang sungguh-sungguh adalah modal yang baik bagi kita untuk mencapai sukses atau hidup mulia. Janganlah masalah nasab menjadi penghalang kita untuk mencapai kemuliaan atau kesuksesan atau keluhuran. Sebab di mata Tuhan, kemuliaan diukur oleh ketakwaan. Ketakwaan kita sendiri, bukan ketakwaan bapak kita, kakek kita, atau nenek moyang kita. Kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa. Kita pun tidak bisa menolak untuk dilahirkan siapa. Tidak menjadi masalah siapa yang melahirkan kita. Tetapi yang terpenting adalah untuk apa kita dihidupkan, kita dilahirkan. Sebagaimana bukan benda apa yang kita punya, namun adalah manfaat benda yang kita punya. Mungkin kita masih menjumpai orang-orang lama yang memiliki lemari kaca yang dipenuhi oleh barang-barang yang dianggap antik, barang-barang yang dianggap penting. Misalnya adalah piring, sendok, gelas, mangkuk, garpu, dan sebagainya yang dibiarkan
puluhan tahun tidak pernah digunakan. Mereka ada sekedar ada, meskipun semua berharga. Semua dianggap antik dan mahal, akan tetapi tidak ada manfaatnya. Demikian juga halnya jika menjumpai anak-anak pejabat, anak-anak tokoh yang kesohor, namun mereka tidak memiliki prestasi apa-apa. Mereka hanya bangga dan sekedar menikmati kehebatan orang tua mereka atau leluhur mereka. Bandingkan dengan mereka yang berjibaku bekerja dari pagi hingga malam di tepi jalan sebagai pedagang asongan misalnya, hanya sekedar untuk menghidupi keluarga. Mungkin secara derajat sosial di masyarakat, anak pejabat jauh lebih terhormat. Akan tetapi di mata Tuhan tentu lain lagi. Sebab orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat, terutama bagi diri sendiri dan keluarga. Bayangkan bila semua anak pejabat hanyalah sekedar penikmat. Bayangkan bila anak pejabat adalah pekerja keras yang ingin melampaui bapaknya. Lalu cobalah bandingkan, apa bedanya? Keberhasilan tidak bisa datang bila kita hanya duduk menunggu. Kemuliaan tidak otomatis menjadi milik kita hanya karena kita keturunan orang yang mulia. Bakat hebat pun tidak ada gunanya bila tidak diimbangi oleh kerja keras dan kerja cerdas. Janganlah katakan inilah ayahmu, namun katakanlah inilah aku. Jangan kau andalkan kehebatan orang tuamu, leluhurmu, namun andalkanlah dirimu dengan kerja keras dan kerja cerdas, serta dorongan untuk mandiri yang tiada batas, hingga mampu berbuat sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk diri sendiri, namun keluarga dan bagi siapapun yang membutuhkan kita. Bukankah makhluk diciptakan untuk merahmati, untuk memanfaati satu sama lain? Bukankah Tuhan adalah contoh sebaik-baiknya dengan Rahman Rahimnya, dengan Ghafur Rahimnya, dengan Alimun Hakimnya? Bukankah Tuhan memang benar-benar menghendaki kita sebagai makhluk yang mulia karena pengabdian kita dan kemanfaatan kita kepada sesama? Wahai anak-anakku, murid-muridku, hakikat nasab adalah nasab keyakinan, nasab akhlak, bukan nasab darah. Apalah artinya kita punya nasab ulama atau wali atau rasul sekalipun, bila keyakinan atau keimanan kita berbeda dengan leluhur kita. Apalah artinya nasab kita yang luhur dan mulia, namun kita sendiri memiliki akhlak yang rendah. Janganlah sampai dengan nasab yang baik justru menjadi penghalang untuk kita menjadi orang baik. Janganlah nasab rendahan menjadikan kita terhalang untuk mencapai orang yang sukses atau orang yang luhur. Sekali lagi, bukankah takwa adalah kunci utama kemuliaan di sisi Tuhan yang Maha Adil dan bijaksana? Jadilah hamba yang bertakwa dengan sepenuh-penuh takwa, tanpa terhalang oleh siapa kita dilahirkan, dari golongan apa kita dilahirkan. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.